Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau kita mengenalnya dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang setiap tahun kita peringati hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan telah beliau lakukan sejak zaman kolonial. Namun, yang paling menarik adalah gagasan dan pemikiran beliau yang sangat visioner, tidak lekang oleh zaman, bahkan di zaman yang sekarang kita sebut dengan era milenial. Berikut adalah beberapa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang sekarang kita terapkan dalam kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membawa murid-murid kita dalam kemerdekaan belajar. Semboyan yang paling terkenal. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Bahkan, salah satu frasa dalam semboyan ini menjadi slogan di Kementerian Pendidikan di Indonesia. Semboyan tersebut adalah Ing ngarso surung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Dalam dunia pendidikan, semboyan ini menggambarkan posisi guru terhadap murid, di mana guru itu harus bisa di 3 posisi. Ing ngarso surung tulodo artinya guru berada di depan sebagai contoh atau teladan, sehingga murid tidak kehilangan arah akan seperti apa mereka dalam perilaku, bertindak, dan lain-lain. Ing madyo mangun karso artinya guru berada dekat dengan murid, menggugah semangat dan mendampingi. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani adalah posisi guru di belakang untuk memberi dorongan dan bantuan secara moral. Metafora menuntun. Pemikiran Ki Hajar Dewantara seringkali dituangkan dalam metafora atau perlambang untuk memudahkan dalam memahami konsep. Salah satunya adalah metafora menuntun dari seorang guru terhadap murid-muridnya. Murid diibaratkan benih yang siap ditanam. Benih itu membawa kodratnya masing-masing. Ketika guru yang diibaratkan petani menanam benih itu di suatu ladang, dia tidak bisa mengubah kodrat yang dibawa benih-benih tersebut. Benih padi suatu saat akan tumbuh menjadi pohon padi. Benih jagung juga demikian. Sang petani tidak bisa memaksakan sebuah benih padi tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya. Dari metafora ini kita paham bahwa sebagai guru kita tidak bisa memaksakan seorang murid menjadi sesuatu. Kita hanya ditugaskan menuntun mereka merawat pertumbuhan benih-benih itu supaya tumbuh menjadi tanaman yang baik dan menghasilkan buah yang bagus. Pendidikan adalah perubahan. Pendidikan adalah landasan untuk membentuk kebudayaan dan peradaban, sehingga pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Karena kebudayaan terus berubah, maka pendidikan juga harus berubah. Pendidikan harus selalu bergerak dinamis. Karena Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa untuk memelihara kebudayaan yang mana landasannya adalah pendidikan, kita harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus terus berubah sesuai tuntutan zaman. Analogi dari hal ini adalah tata surya kita. Tata surya yang terdiri dari beberapa planet dan satelit-satelitnya tidak pernah berhenti atau statis. Mereka terus bergerak, berotasi, dan berevolusi mengelilingi matahari. Planet-planet ini kita ibaratkan murid-murid kita yang dengan segala perbedaannya, segala kodrat yang mereka bawa, mereka terus bergerak, berubah di
dinamis mengelilingi sumbu atau pusat yang sama. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sumbu atau pusatnya ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensi dari seluruh kebudayaan yang ada di dunia. Tiga pemikiran tersebut adalah beberapa dari banyak pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Namun, tiga ini pun sudah mulai semakin membuka pandangan saya sebagai guru bahwa murid adalah potensi besar untuk peradaban manusia yang akan datang. Kita hanya perlu belajar memaksimalkan peran dan fungsi kita untuk membuka potensi-potensi tersebut. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.